Oke semuanya selamat malam. Suara saya terdengar dengan jelas ya untuk ininya. Malam ini kita akan ngebahas mengenai CV teman-teman. Thank you udah mampir ke webinar ini. Ini saya rencana tuh bakal rutin ya seminggu sekali bikin webinar. Nanti taruh di YouTube. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berbagi aja. Em, Sama nanti kalau pada saat lagi lamar beasiswa gitu ya, ada bukti jelas bahwa saya udah berkontribusi gitu kepada Indonesia. Salah satunya dengan cara bikin hal seperti ini. Oke, nah kita akan bahas mengenai CV teman-teman. Em, Teman-teman di sini udah pada nulis CV kan ya? Asumsinya udah ada resume yang dibikin dan yang udah dipakai pada saat pelamaran kerja. Udah, oke, udah ada. Em, so far gimana? CV teman-teman itu udah sering dipanggil atau belum? Nggak apa-apa, boleh kok bersuara langsung, santai aja. Halo, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, Ya, saya dengan Pak Susilo Dela. siap. Ya, untuk masalah CV saya tadi memang pernah dipanggil. Ya, Hmm? cuma satu dua perusahaan saja, itu aja. Setelah itu Hmm. kita ajukan, ya makanya mohon review ulang kalau ada yang salah. Ya. Mohon maaf. Ini Pak, aman, aman, aman. Itu masnya lamar pakai proses dari website atau dikirim pakai WhatsApp atau gimana, Mas? Pakai website Pak, itu yang pakai link barcode itu. Kadang lewat email, boleh. Oh, oke, oke, oke. Iya. Nah, ini nih bisa jadi poin juga nih untuk Mas Susilo nanti ya. Kita lihat di kenapa saya tanya gitu? Karena pada saat kalau kita ngomongin pelamaran kerja gitu ya pakai website, mereka itu ada standarnya dan standarnya itu nggak bisa sembarangan gitu. Kita nggak bisa ngikutin kemauan kita. Kita harus ngikutin kebutuhan si mesin itu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas teknologinya yang di belakang itu apa. Pertama kenalin dulu nama saya Muhammad Awi Karuniado. Em, Mungkin teman-teman di sini ketemu webinar ini dari Workfest-nya Twitter atau dari LinkedIn atau mungkin dari Instagram gitu ya. Karena memang saya promosi tiga tempat itu dan eh, dulu saya bekerja sebagai profesional dan posisi terakhir saya adalah Digital Learning Manager. Itu posisi formal terakhir saya, Digital Learning Manager di PT KEB Hana Bank. Teman-teman bisa ngelihat itu adalah perusahaan bank dari Korea Selatan. Produk digitalnya salah satunya adalah Line Bank. Ya, Line Bank itu digital banking yang mereka. Commercial bankingnya tetap di Hana Bank. Saya udah megang beberapa posisi. Tadi kan saya udah bilang di cuplikan awal gitu ya bahwa setiap tahun tuh saya pindah kantor. Dan itulah kenapa selama saya bekerja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 gitu ya, saya itu selalu punya posisi yang berbeda-beda. Saya mulai sebagai konsultan, terus sebagai peneliti, project manager, product, go to market, dan terakhir digital learning. Punya beberapa sertifikasi karena untuk orang-orang yang pengen lompat-lompat, kalian semua harus punya sertifikasi yang kuat. Kalau enggak, susah untuk bisa lompat-lompat gitu ya. Em, saya sarjana psikologi ya tahun 2018. Eh, Terus ya inilah saya teman-teman bisa cek di Instagram, bisa cek di LinkedIn. Silakan untuk background check, saya nggak masalah gitu. Oke. Nah kita akan ngobrol dulu mengenai perbedaan HRD zaman dulu dengan HRD zaman sekarang teman-teman. Karena ini yang perlu dipahamin bahwa perusahaan sekarang itu bergerak dengan menggunakan teknologi. Dan teknologinya apa? Teknologinya adalah HRIS, Human Resources Information System. Kalau teman-teman yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar seperti di Surabaya, di Bali, maka mereka perusahaan-perusahaan yang memakai HRIS. Nah, HRIS ini memfilter pelamar, membantu pembayaran gaji, membantu pendataan pegawai, absensi, presensi, cuti, dan segala macam.
Kan simpelnya kan nggak mungkin perusahaan masih melakukan perhitungan gaji manual apabila pegawainya udah di atas 100. Sampai kapan itu HRD yang ngerjain pembayaran gaji itu? Belum lagi pembayaran BPJS, pembayaran pajak, dan seterusnya. Jadi semuanya itu digabungin di satu software atau satu aplikasi lah, simpelnya ya. Namanya HRIS. Dan itu ngebantu HRD dari ujung ke ujung. Pertama dari pelaporan perusahaan, terus pencarian pegawai, memfilter pegawai, mencari pegawai yang bisa dipecat. Iya, karena kalau kalian udah pada merasakan kerja gitu ya, kan kita ada review kan, kita ada dikaji kan, kita di apa namanya, di apa, di analisis gitu ya sama para bos-bos kita performanya gimana dan itu kalau nggak sesuai dengan ekspektasi ya dipecat. Itu semua dilakukan dalam satu sistem yang namanya HRIS. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar namanya Mekari, itu adalah brandnya ya. Kayak shampoo, ya ada Dove, ada Head and Shoulder gitu ya. Kalau di HRIS tuh ada yang dari Mekari, ada yang dari Accurate dan seterusnya. Ada juga dari Great My Workday, MWD, eh, HR Easily itu dari Singapura ya. Itu adalah software-software yang digunakan untuk membantu HRD dalam memproses kerjanya. Nah, itulah kenapa kalau mereka nyari pegawai, mereka tuh tinggal pasang di portal aja. Pasang lowongan di portal, terus difilter, habis itu dipanggil. Selesai. Bahkan HRD sekarang udah nggak ngebaca CV kalian lagi. Kalau dia pakai sistem. Kalau HRD bikin lowongan di Jobstreet, JobsDB, Glints, Deals Job, LinkedIn, pokoknya di website-website gitulah. Itu resume kalian sebenarnya udah nggak dibaca lagi sama mereka. Kenapa begitu? Ya karena tinggal difilter aja. Mereka tinggal klik tombol dan tinggal minta, saya mau yang benar-benar cocok dengan posisi yang saya buka. Kalau nggak cocok, ya sudah nggak bakal masuk filternya. Jadi dari ribuan yang daftar, cuma ada 3 yang bakal dilihat sama si HRD-nya. Kadang mungkin 5, kadang mungkin 10 gitu ya. Jadi sangat tidak mungkin kita masuk ke dalam fase berikutnya kalau dari resume aja, dari profil aja kita kalah. Sangat nggak mungkin. Kecuali kalau teman-teman ada orang dalam gitu ya, ada referral, ada rekomendator ya, memberi rekomendasi ya itu bisa. Tapi kalau misalnya kita warga sipil biasa yang nggak ada koneksi, kalau CV-nya udah nggak menarik dan CV-nya tidak bisa diindahkan di mata mesinnya itu, di softwarenya itu, di aplikasinya itu, udah nggak bisa, udah tutup, tutup harapan, jangan berharap lagi, kayak gitu. Nah, ini berarti cara melamarnya itu udah sangat berbeda, teman-teman. Dulu kita pakai amplop coklat, ya. Mungkin di zaman em, ayah saya, gitu ya, para pelamar kerja itu pakai coklat, amplop coklat kita kirim. Nah, kalau sekarang kita pakai portal kan. Orang-orang melamar kerja di Indeed, di LinkedIn, Times Job. Ini ada perusahaan-perusahaan global ya. Kalau di Indonesia tuh mungkin ada dari Glints, Kupu, terus ada apa lagi ya? Kita lulus ya, kalau nggak salah ya. Terus Deals Job, JobsDB, JobStreet, dan seterusnya. Tapi poinnya teman-teman, sekarang udah pakai web portal. Jadi profil CV itu adalah nomor satu. Kenapa begitu? Karena mesinnya akan ngebaca dan akan langsung ngeliat apakah ini layak atau enggak. Sesimpel itu aja. Kalau nggak layak ya nggak dipanggil. Kalau layak ya dipanggil. Kayak gitu. Nah itu kenapa kalau teman-teman dulu boleh pakai CV yang ada warnanya lah, ada desainnya lah, ada apapun itu, ya eh, karena yang ngebaca masih manusia gitu. Saya misalnya dapat CV teman-teman terus saya baca, ya wajar gitu ya. Tapi kalau udah pakai mesin udah nggak akan bisa. Dan ini harus seperti ini teman-teman. Kalau dia udah pakai mesin, dia harus seperti ini. Eh, Mas Koiri mau ngomong, boleh?
Mas Muhammad Khoiri? Oh enggak ya, kebuka aja mic-nya ya. Oke, Mas Agit silakan. Silakan bertanya Mas Agit. Mangga, Aku Bang. mau nanya, Boleh, Kak, boleh, boleh, boleh. Mas, kalau saya kan pengen ngelamarnya jadi di industri kreatif jadi graphic design. Biasanya kan CV-nya itu CV kreatif, terus ada link portofolio gitu. Kalau buat taruh di LinkedIn kan nggak muat kalau taruh portofolio karena maksimal 2 MB. Jadi dimasukin link portofolionya di CV itu. Itu gimana, Mas? Kalau saya kan ngelamarnya graphic design, sementara CV ATS ini kan kosong doang tuh, nggak ada warnanya. Iya, Nggak betul. apa-apa nggak kalau kita cantumin, gimana tuh caranya tuh biar menarik? Nah, em, tadi ya, kalau misalnya kita di dunia graphic design, cara paling cepat dapat kerja sebenarnya Mas nonjolin pekerjaan Mas, tapi bukan di job portal. Namun di LinkedIn langsung bikin post aja. Promosi terus Beehive-nya kalau ada, terus nunjukin portofolionya. Karena sekarang ini untuk pekerjaan seperti graphic designer dan internet marketer gitu ya, internet marketer yang megang website, SEO, Instagram Ads dan seterusnya itu lebih harus kuat di portofolio. Dan penunjukan portofolio paling utama itu di di LinkedIn malah, bukan di CV-nya. CV-nya secukupnya aja, kayak apa namanya, kayak si ATS tadi. Tapi Mas harus ngambil, nunjukin juga kemampuan Mas tuh di LinkedIn-nya. Karena kebiasaan HRD adalah pada saat dia ngebaca CV-nya, kalau dia oke, dia bakal lihat LinkedIn-nya dulu. Jadi kalau misalnya Mas Agit ya, berarti kalau mau masuk ke em, dunia kerja gitu ya, ke kantor kan mau masuk ke website-website itu, CV-nya tetap ngikutin ATS. Sayangnya gitu ya, karena kalau nggak dia nggak bisa baca. Em, Terus pada saat HRD ngebaca, dia bakal ngeliatin di LinkedIn-nya, terus tunjukin aja performa Mas kayak gimana, portofolionya kayak gimana. Terima kasih, Mas. Ya, ini saya kasih contoh aja ya. Eh, ini kalau dibuka nih, LinkedIn saya gitu. Wih, nanti ini gue baca. Em, ini langsung kelihatan kan? Saya nunjukin portofolio saya di sini loh, kayak gitu. Jadi pada saat orang lihat resume saya dan kalau dia tertarik, maka dia akan buka LinkedIn. Nanti dia bakal scroll dikit ke bawah, terus ada deh portofolio saya yang saya tunjukin. Nanti dia bakal baca, kayak gitu. Eh, jadi memang kalau kita ngomongin pencarian kerja sekarang gitu ya, nggak bisa cuma ngarapin CV aja. Karena nanti si HRD itu akan punya kebiasaan yang sama, semua HRD itu. Mereka akan ngecek LinkedIn-nya, bakal kepo sama LinkedIn. Jadi pokoknya ngeliatin dari sini dulu, nih langkah satu nih, cakep. Nanti dia bakal ke LinkedIn, yang kedua. Terus kalau LinkedIn-nya kosong, ya udah, langsung turun dia minatnya. Tapi kalau LinkedIn-nya rame, oh, langsung minatnya tinggi. Ya gitu. Kenapa kenapa HRD mulai muncul kebiasaan seperti itu? Karena pertama, mereka harus mencari kandidat yang sesuai dengan posisi tersebut. Nah, kedua, mereka harus mengumpulkan bukti yang sebanyak-banyaknya. Ya, kayak gini logikanya. Yang daftar 1.000 nih saat kita buka loker. Terus si websitenya langsung filter tinggal 10 orang. Ya kan? Kan nggak mungkin dong 10 orang ini dipanggil semua untuk interview. Kalau dipanggil semua untuk interview 10 jam kerja dong. 10 jam kerja ini berarti masa 1 minggu, ya kan? Masa 1 hari kan dia cuma bisa interview mungkin 2 kali gitu ya. Jadi dua, 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 terus dua lagi gitu. Berarti kan 5 hari kerja nih. Kalian, teman-teman perlu tahu juga bahwa HRD itu ada KPI, ada target. Karena perusahaan kan bolong nih posisinya, ya kan? Ini kan bolong nih. Nah, bolongnya ini tuh harus selalu diisi sama HRD loh. Dan semakin bolong, semakin runtuh perusahaannya. Jadi harus cepat-cepat diisi.
kayak gitu. Makanya teman-teman kalau baca di curhatan-curhatan LinkedIn atau di Twitter gitu atau di threads mungkin ketemu ya. HRD suka bilang susah banget sih cari pegawai sekarang. Blablabla." Ya karena memang mereka kesusahan. Di satu sisi kita ngeliat pegawai susah cari kerja. Ya sama-sama karena nggak ketemu di tengah kayak gitu. Nah, cara untuk ketemu di tengah adalah kita harus jadi pegawai atau calon pegawai yang jelas. Jadi pada saat jadi dari 1.000 eh, pelamar kan tadi 10 tuh yang bakal difilter sama sistemnya otomatis. Nah, HRD itu bakal ngeliatin LinkedIn-nya. Oh, dari 10 ini 7 nggak ada LinkedIn atau LinkedIn-nya tuh nggak ada isi lah sama sekali. Tinggal sisa 3. Nah, ini yang diundang untuk interview nih. Gampang. 1 jam, 1 jam, 1 jam. 3 jam. Paksain sehari bisa lah 3 jam gitu loh. Selesai. Kayak gitu. Makanya sekarang teman-teman mungkin ngelihat ya di luar sana, tidak peduli apakah dia itu graphic designer, ilustrator, animator, atau apapun itulah. Ujung-ujungnya orang bikin portofolio. Mereka bikin CV, mereka punya LinkedIn, ya kan? Terus mereka punya porto lagi, kayak gitu. Dan porto ini wajib loh. Kalau teman-teman pernah ikut bootcamp seperti Revoyu ya, yang gede-gede gitu ya, Revoyu atau MySkill ya, itu di kelas akhirnya selalu diminta bikin porto kan. Ya karena memang HRD ngelihat porto itu kayak gimana. Jadi pada saat HRD mencari kandidat yang sesuai untuk posisinya, mereka bakal ngeliat dulu CV-nya, akan ngeliatin dulu LinkedIn-nya, baru kalau ada porto lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak ada porto, nah, ya bisa kalah gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba ada kandidat yang CV-nya lengkap, LinkedIn-nya lengkap, portonya lengkap, mantap. Tapi kalau ternyata dia cuma ada CV dan LinkedIn, pasti kalah dong sama yang punya porto. Kalau dia cuma punya CV, ya pasti kalah dong sama yang punya LinkedIn, kayak gitulah. Kira-kira ada menjawab nggak, Mas Agil? Ada sih. Kayak Boleh silakan, bikin kalau ada pertanyaan silakan. apa enggak tadi udah menjawab, Pak. Oke, sip. Nah, kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Coba sambil saya ngeliat satu persatu. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Oke. Nah, teman-teman kalau masuk ke dunia kerja nanti, atau sekarang lagi proses cari kerja gitu ya, kita tuh ada total ada 5 sampai 6 gitu ya proses, di mana kita itu pertama apply CV ya, dari sini, habis itu nanti CV itu bakal direview ya, sama si mesinnya, atau mungkin HRD-nya gitu ya. Nanti bakal ada telepon interview, kadang ada yang telepon interview. Waktu saya masuk ke KEB Hana Bank, proses pertamanya adalah telepon interview. Proses pertamanya. Jadi saya teleponan sama HRD 20 menit. Dan proses kedua, baru saya ngobrol sama user. Teman-teman tahu nggak user itu di sini apa artinya? Boleh kalau misalnya nggak bisa bersuara, boleh taruh di kolom komentar. User itu tahu nggak artinya apa? Di dalam konteks pencarian kerja. User itu si pemakai. Oke. Berarti kalau di sini artinya yap direct leader, pemakai yang bakal menggunakan kita, yang bakal memanfaatkan kita. Ya. Ya, Nah, jadi pada saat kita udah kelar interview HRD, kita sama usernya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari 100 orang yang daftar, ya, difilter, tinggal 10 orang, difilter lagi siapa yang lengkap CV, LinkedIn, portofolio, tinggal 3 gitu ya. Nanti baru user bakal berinterview dengan mungkin 2 atau 3 orang ini. Kalau dia lolos interview HRD, maka dia ngobrol dulu, dia akan lanjut ke posisi ngobrol sama usernya. Baru usernya yang bakal menyatakan iya atau tidak. Kayak gitu.
Nah, nanti baru ada job offer. Ya, ini offer letter. Kalau kita kadang sebutannya OL. Ya, OL. Nah, habis itu onboarding. Onboarding ini adalah proses untuk masuk ke dalam perusahaan. Kalau teman-teman kerja di startup, kemungkinan besar tidak ada yang namanya onboarding. Ya, masuk langsung kerja. Kalau teman-teman masuk di korporat besar, kayak di perbankan atau di perusahaan-perusahaan tua gitu ya, yang udah mature kayak di Astra, um, BCA dan seterusnya, United Tractors, itu biasanya ada proses onboarding. Nah, proses onboarding ini apa? 1 minggu pertama diperkenalkan sistem kantor, diperkenalkan siapa yang apa aja tanggung jawab kita, benefit kita apa aja, seterusnya, seterusnya. Jadi diperkenalkan dulu dan kita akan diekspektasikan untuk bekerja mungkin secepat-cepatnya di hari ketiga, hari keempat. Kalau teman-teman masuk ke startup, hari masuk langsung kerja. Saya pengalaman pribadi ya pernah, saya masih kerja nih, ya kan, di kantor pertama, ya kan. Logikanya kan ada one man notice atau maksudnya kita 1 bulan dulu nih baru pindah ke kantor baru kan. Jadi kayak gini kan logikanya, kantor dua kayak gitu. Nah, realitanya, karena saya kerja di startup, maksudnya kantor keduanya adalah startup, saya langsung mulai di tengah. Jadi, sambil ngerjain kantor pertama, ngerjain kantor kedua. Kayak gitu. Karena yang di startup. Dan teman-teman harus tahu, startup itu perusahaan teknologi yang harus cepat-cepat bertumbuh. Kalau nggak, mati. Sesimpel itu aja. Itulah kenapa orang-orang di startup itu gajinya bisa gede, ya. Karena lu dia ekspektasi buat kerja. Dan harus real, harus cepat. Kalau nggak, hilang sudah. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gini posisinya ntar, tenang aja, bakal dapat gaji kok dari yang atas sama dari yang bawah, kayak gitu. Nah, ini nih, dengan adanya HRIS, semua proses pelamaran kerja itu ada standarnya sekarang. Ratusan hingga ribuan CV diterima di job portal seperti LinkedIn, Glean, sama Deals itu diproses. Habis itu diberikan rekomendasinya kepada HRD, tinggal 10 orang mungkin. Habis itu dicek LinkedIn-nya dan akhirnya dipanggil untuk phone interview atau mungkin um, ngobrol gitu ya, untuk mungkin ngobrol pertama kali. Nah, apa aja yang perlu ditaruh ke CV? Ini ya teman-teman, kita bisa di ranah diskusi ya, ketimbang di ranah penjelasan. Teman-teman, sejauh ini udah sampai mana pemahaman terhadap CV ATS? Boleh diceritain nggak? 1 orang aja kita ngobrol. Kalau nggak ada, saya tunjuk Mbak Lala aja deh. Boleh, Mbak? Oke, boleh Kak. Oke, Tadi apa pertanyaannya? sejauh mana udah tahu mengenai CV ATS? Sejauh mana, alhamdulillahnya aku udah lumayan paham sih karena pernah kerja sebagai rekruter juga dan kebetulan waktu aku jadi rekruter itu aku juga sekaligus ngembangin kayak career site-nya mereka karena aku kerja di startup jadi masih belum pakem banget gitu dari ATS-nya. Jadi di situ aku kerja sama vendor ATS dan aku jadi paham oh ternyata yang dibutuhin sama ETS tuh apa dan apa yang diharapkan dari kandidat itu sebenarnya apa sih gitu. Nice, nice, nice. Tapi memang kalau kita ngomongin ATS itu kan selalu ada standarisasinya kan ya Mbak Lala ya. Jadi emang kayak gitu bentuknya, nggak bisa berubah-ubah lagi kan ya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih detail lagi. Teman-teman boleh nggak kasih satu deskripsi pekerjaan, pekerjaan apa aja, taruh di kolom komentar. Kita coba ubah formatnya dari yang biasa menjadi ATS. Satu aja deskripsi apa aja boleh. Nanti kita bakal masuk juga ke bagian teman-teman yang tadi ya, yang udah kirim CV-nya, kita coba lihat bareng-bareng. Tapi untuk sekarang coba dulu kasih satu job description atau mungkin job responsibilities, kita lihat bareng-bareng ubahinnya gimana. Ada nggak?
Maksudnya dari CV yang di kanan itu ya, Kak? Atau gimana? Yang apa aja gitu, job description apa aja untuk kita ubah jadi sebelum dan sesudahnya. Um, Kayak gini deh. Sebelum, sesudah. Oke, um, kasih contoh satu. Kalau saya ambil dari CV aja deh ya, yang udah kasih itu bentar. Hmm, Ini dari Mbak Angelin Suwandi ya. Karena WhatsApp saya masih loading, jadi saya pakai HP dulu bentar ya. Wakil Bendahara. Ini orangnya ada nggak di sini? Mbak Angelin? Ada Angelin. Tapi nggak ada ininya ya. Nggak ada responnya ya. Kalau Mbak Nurul, di sini ada Mbak Nurul. Oke, Mbak Ica deh. Mengelola sistem penggajian biaya operasional serta biaya dinas keluar kota. Oke, nah, saya kecilin dulu ya. Mbak Ica, ini ya. Ini kerjaan Mbak Ica sendiri atau ngambil contoh aja? Contoh aja. Oke. Nah, kita lihat bareng-bareng. Di sini, em, kalau teman-teman baca sebagai HRD gitu ya, kita pakai perspektif HRD. Sebelum kita masuk ke perspektif mesin gitu ya, tapi kita ke HRD dulu. Ini nih, coba kalimat ini tuh menggambarkan apa sebenarnya? Cuma tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Dan kalau misalnya kita ngomongin Udah. kalau kita ngomongin kalimat seperti ini, em, dan kalau kita ngomongin kalimat seperti itu kan kayak tanggung jawab aja kan sebenarnya, nggak menunjukkan apapun. Apa bedanya ini dengan job description? Ini kan benar-benar mirip. Ada loker nih, misalnya tulisannya mengenai bendahara. Tanggung jawabnya apa? Mengelola sistem penggajian, biaya operasional, serta biaya dinas luar kota karyawan. Nah, sekarang coba, apa bedanya CV yang kamu bikin dengan loker yang ada? Karena sama-sama tanggung jawab. Dan ini nggak menggambarkan apapun. Bahkan dari segi pembacaan pun, ini nggak nunjukin ada cerita di dalam tanggung jawab ini. Oke, dia cuma mengelola. Dan itu artinya sama aja dengan yang lain. Nggak ada bedanya. Nah, di sini kita harus ubah kalimatnya supaya nunjukin kemampuannya, ya, pencapaiannya, targetnya, seperti itu. Misalnya, kita bilang aja, satu, kita perhatiin konteksnya dulu ya. Em, Perusahaan dengan pegawai berjumlah 50 misalnya gitu ya. Em, Mengurus payroll untuk 50 orang, biaya operasional. Nah, di sini kita bisa bilang juga biaya operasional berapa gitu, kisaran. Jangan terlalu terbuka karena ini rahasia perusahaan sekarang atau rahasia perusahaan sebelumnya. Tapi berikan aja perkiraannya berapa. Misalnya biaya operasional bulanan eh, di angka 100 juta gitu ya. Dan
reimbursement, dan biaya di dan memproses 130 transaksi dinas luar kota. Nah, kalau saya ubah struktur ininya, bentar. Wait, teman-teman coba baca dulu sesimpel ini. Menurut teman-teman, sebagai seorang rekruter, sebagai kacamata HRD, mana yang lebih unik dan lebih bagus? Yang kiri atau yang kanan? Boleh taruh di kolom komentar, boleh juga omong langsung. Kanan, kanan. Oke. Nah, ini sebenarnya kenapa kenapa yang kanan lebih bagus? Coba bisa diceritain nggak? Karena lebih jelas deskriptif. Ada lagi? Karena lebih detail. Tuh. Ada lagi nggak? Realistis, ada pencapaian angka, lebih spesifik. Oke. Nah, ini adalah sesimpel itu ya. Jadi kalau kita ngomongin CV itu, mulai dari yang apa yang udah kita tulis, itu harus benar-benar diperhatikan. Mungkin kalau teman-teman tahu kayak copywriting gitu ya. Copywriting itu adalah tata penulisan yang membuat orang tertarik. Itu namanya copywriting. Sampai akhirnya dia mau bertindak ya. Jadi CV itu nggak bisa ditulis cuma, oh iya bertanggung jawab atas ini, gitu. Oh bertanggung jawab atas itu gitu. Bahkan kalau saya yang punya CV ini, saya bakal tulis lebih dalam lagi gitu, biar lebih menarik. Bentar. Eh, Coba sebelum sesudah ini V1 ya. Sorry, rada-rada OCD. Hmm, Oke, udah pas. Sorry, sorry. Kebiasaan megang PPT kelihatan. Ah, nah, terus mungkin kalau pakai bahasa Inggris ya, bakal tulisnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Pada saat kita bikin CV itu, setiap tata bahasanya itu harus diperhatikan. Pada saat kita menulis sesuatu, kita harus memperhatikan pembacanya. Pada saat dia membaca, apa yang bakal difokusin. Teman-teman jujur aja deh, kita itu manusia. Ya, kita manusia, kita sukanya apa? Kita sukanya warna, kita sukanya suara, visual, dan angka. Kita suka dengan angka. Kita sangat cinta dengan angka. Apapun yang kita miliki di dunia ini itu pengen kita kuantifikasi. Ya, kita punya uang, kita pengen tahu uang kita berapa. Kita punya tanah, kita pengen tahu tanah kita berapa. Kita punya follower Instagram, kita mau tahu follower kita berapa. Kita suka dengan angka. Jadi, pada saat kita menulis CV, tunjukin angkanya. Contoh nih, sesimpel aja. Kita pergi ke restoran, kita lihat dulu kan harganya berapa. Mau itu kita mampu restoran bintang 5, bintang 2, bintang 3, seterusnya. Tetap aja kita perlu tahu dulu angkanya berapa. Dan angka-angka ini tuh yang membuat bola mata HRD yang ngebaca itu langsung tuh, langsung fokus gitu loh. Oh, 50, dia ngelola payroll untuk 50 orang.
Oh, dia ngelola OPEX gitu ya, operational expenditure sebesar 100 juta tiap bulan. Dia proses 30 reimbursement atau intercities. Kalau teman-teman pernah kerja di BUMN atau tahu di BUMN, sebutannya ada SPPD. Itu untuk biaya-biaya transportasi, biaya akomodasi, dan seterusnya. Itu proses reimbursement-nya itu lumayan lama. Itu kalau bisa 30 kali sebulan, itu udah banyak sekali. Karena kalau teman-teman tahu, di kantor itu untuk reimburse atau minta penggantian, itu panjang prosesnya. Ada bukti transfer dulu ya, dari pribadi. Habis itu ada perizinan apa-apa, baru uangnya balik ke si karyawannya, kayak gitu. Jadi, kalau kita ngomongin penulisan CV, kita harus ingat baik-baik, kita harus memberikan angka dari apa yang kita kerjakan. Namun, kalau angka itu em, tidak boleh diutarakan atau tidak boleh diceritakan karena bersifat privasi perusahaan, atau teman-teman ada janji dengan perusahaan untuk tidak diungkapkan, bisa kasih setidaknya parameter aja atau angka perkiraan aja, kayak gitu. Nah, untuk bagian ini teman-teman ada pertanyaan enggak? Ya, cukup. Nah, yang teman-teman perlu tahu, karena kita eh, pada saat kita nulis CV ini kan butuh namanya versi ini kan. Ah, sebelum ya, sesudah. Itu artinya CV kita harus selalu diupdate. Um, saya pribadi, saya mengupdate CV saya itu secepat-cepatnya per kuartal. Jadi misalnya Q1 gitu ya, atau terus Q2 kayak gitu. Um, karena ya pasti selama kita bekerja, selama kita mengerjakan sesuatu, pasti ada dong pencapaian baru yang kita miliki. Pasti ada dong tindakan baru yang kita lakukan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan di dalam CV kita. Itu harus dituangkan ke dalam CV kita. Nggak boleh nggak. Kalau kayak gitu sayang gitu loh. Kita udah kerja capek-capek, terus nggak dicatat gitu dengan baik ya sayang kayak gitu. Oke. Nah, ini prinsip CV ATS teman-teman. Pertama harus satu halaman ya. Kita nggak boleh lebih dari satu halaman. Karena jujur aja, nggak bakal dibaca. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau cek fakta, ya silakan cek pakai Google aja simple. Um, berapa lama sih HRD ngebaca seekor selembar CV gitu ya? Paling lama tuh 5 detik. Ini riset dari Harvard, Stanford gitu ya, universitas nomor satu di bumi gitu. Dan penemuan mereka adalah emang HRD cuma ngebaca 5 detik gitu, paling lama, average. Jadi ya nggak boleh kita lebih dari satu halaman, nggak bakal dibaca. Dan itu kalau misalnya lebih dari satu halaman, itu tugasnya portofolio, bukan tugasnya CV. Nah, tidak ada warna selain hitam putih gitu ya. Memang dianjurkannya gitu. Terus kalau teman-teman bingung pakai bahasa Inggris, pakai aja ChatGPT atau Google Translate. Tadi itu saya bikin sesudah yang versi 2 atau V2. Itu pakai ChatGPT, tapi pakai tab yang lain ya. Jadi teman-teman nggak lihat tadi. Tapi itu pakai ChatGPT kok. Diisi dengan identitas yang jelas gitu. Kontak, pengalaman kerja, menggunakan kata yang kuat, bisa juga menggunakan persentase angka ya, ketimbang kata-kata yang kualitatif. Karena kalau teman-teman contoh ya, misalnya bilang saya adalah pribadi saya adalah kuat gitu ya, saya berlatar belakang ini, saya punya semangat motivasi ini. Mbok ya buktinya apa? Buktinya apa? Kan maksudnya dengan menulis kalimat seperti itu nggak ada bedanya dengan chattingan di WhatsApp. Apakah perlu kita percaya chattingan di WhatsApp? Enggak dong. Cek dulu dong kebenarannya. Nah, untuk membuktikan kebenaran itu, lebih baik teman-teman langsung fokus ke angka. Dan kalau teman-teman lihat di CV saya itu saya nggak taruh summary, ya. Saya nggak taruh summary, saya cuma taruh
em, udah ini pengalaman saya seperti ini pencapaian saya, selesai, nggak ada yang lain, kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah em, dari Deals Job ya. Deals Job kan ada AI CV review ya untuk ngecek. Em, dan dari rekomendasinya mereka adalah ya inilah CV yang paling disukai gitu ya. Bahkan secara mesin juga dia lewat gitu ya. Dia pass. Dia nggak apa namanya, dia nggak ke filter karena ini lengkap semuanya. Jadi kalau teman-teman CV-nya masih yang seperti ini ya atau yang seperti ini, mungkin boleh cepat-cepat diubah seperti ini. Kalau teman-teman yang di dunia kreatif ya, cepat-cepat bikin portofolio. Eh, sekarang tuh banyak banget ya format portofolio, teman-teman bisa pilih seperti kenalan, nama, pencapaiannya apa, taruh UI-nya, taruh UX-nya. Bahkan saya tahu ada teman saya yang eh, portofolio itu link Figma. Jadi orang masuk ke Figma terus ngeliatin terus semua pencapaiannya dia. Suka-suka lah mau di-scroll kayak gimana juga, bebas. Ada juga yang bikin portofolio di website kan. Mungkin pakai si apa website builder kayak di Canva atau dia pakai link.id atau GoAkal dan seterusnya. Tapi poinnya adalah portofolio itu untuk melengkapi si CV ini. LinkedIn adalah tempat ujung-ujungnya di mana kita akan dicek. Ya, pada saat si HRD baca CV, dia bakal cek LinkedIn-nya lengkap apa enggak, portofolionya lengkap apa enggak. Kalau misalnya kurang lengkap, kalau misalnya ada pertanyaan dan CV itu menarik, bakal dipanggil kayak gitu. Jadi teman-teman, pada saat kita ngomongin CV, tolong ekspektasinya bukan untuk dapat kerja. CV itu nggak bisa bikin kita dapat kerja. CV itu cuma bisa bikin kita dapat interview. Interview, ya. Dari CV dipanggil untuk interview. Kemampuan kita dapat kerja itu dari kemampuan kita menjawab dan meyakinkan HRD serta user pada saat sesi interview. Tapi CV itu adalah untuk membawa kita ke pintu pertamanya, yaitu si interview tersebut. Bukan berpikir bahwa oh CV ajaib gitu ya bisa bawa kerja gitu. Enggak, CV itu untuk membawa kita ke interview. Oleh karena itu, parameter keberhasilan CV adalah jumlah interview yang dipanggil, jumlah interview yang terbawa, yang dilakukan, yang terjadi. Misalnya kita bikin CV, terus kita lamar ke 10 perusahaan, ya, sorry, warnanya kurang tebal, 10 perusahaan gitu ya, terus em, dari 10 itu 5 manggil. Berarti hit rate-nya, kalau kalau teman-teman trader gitu mungkin win rate-nya gitu ya. Win rate-nya itu di 50%. Kayak gitu. Nah, untuk ngebawa kita ke dapat pekerjaan, itu adalah kemampuan kita menjual diri kita pada saat interview. Tapi menjual diri pertama kita adalah dengan CV ini dulu. Enggak bisa enggak. Seperti itu. Oke. Ini kita akan masuk ke sesi review CV dari yang sudah disubmit. Sambil saya ngedownload CV-CV-nya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung bersuara gitu ya. Biar enak aja ngobrolnya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Mangga, mangga. Silakan, silakan. Hmm. Itu kalau ada kan biasa perusahaan itu kalau untuk pertambangan ya Pak ya, tambang batu bara itu kan mereka ajukan di lowongan pekerjaan itu pakai barcode. Jadi kita masuk link barcode itu sistemnya gimana Pak?
pakai barcode ya Mas ya? Ya, pakai barcode ya. Kita masuk link barcode itu, Pak. Jadi sistemnya masuk ke sistem mana dia? Kalau 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 secara definisi tetap masuk ke HRIS karena em, dia itu mencakup semuanya. Ada yang sistemnya barcode kan, ada yang sistemnya form juga, ada yang sistemnya apa namanya, ada yang sistemnya itu pengisian data. Tapi mungkin sedikit berbedanya adalah di pertambangan sama batu bara bisa aja penilaian mereka itu berbeda dengan standar. Karena gini, kalau kita ngomongin Glints, seperti Glints, LinkedIn, Job, em, penilaian mereka itu udah terstandarisasi, ya, sesuai dengan market lah, gitu, sesuai dengan standar nasional internasional. Tapi kalau misalnya si perusahaan udah bikin software sendiri, kita di barcode gitu ya, kemungkinan besar penilaian mereka itu udah ngikutin standar mereka sendiri, bukan bukan standar umum lagi, kayak gitu. Karena masuk di link barcode itu kan minimal CV kita itu 1 MB. Itu bisa terbaca mungkin. Hmm. Nah, itu cuma untuk ngecek ngebacanya itu saya masih yakin itu mirip dengan gini. Kalau kita ngomongin software, bentar ya, kita ngomongin software itu kan pertama lagi kita masukin PDF gitu ya. Nah, ini mungkin dikonvert dulu supaya si softwarenya bisa baca gitu. Dikonvert dulu mungkin jadi pecahan-pecahan gitu ya. Eh, Format biasa, kalau saya sih pakai JSON gitu. Mungkin yang lain berubah jadi TXT atau apa. Tapi intinya setiap kita nge-upload data ke dalam software itu bakal dipecah. Nah, pecahannya ini yang baru dibaca sama si uh, mungkin kalau dia pakai AI-nya dia gitu ya, atau pakai sistem logika berpikirnya dia, kayak gitu. Nah, em, biasanya apa namanya pemecahan ini itu umum gitu. Kalau misalnya dia bisa dipecahin, kalau misalnya PDF dirimu jelas, itu tetap bisa dipecahin. Simpelnya untuk ngecek gini deh. Kalau teman-teman nge-upload ke ChatGPT dan dia bisa baca, kemungkinan besar bisa dibaca sama berbagai macam software yang lain. Kayak gitu. Oke, oke. Terima kasih. Ya. Saya coba tes nih ya. Ini CV Masnya nih. Silakan Mbak Nurul boleh. Halo Kak, Iya, apakah suara saya terdengar? masuk. Oke, kan tadi kan Kakak bilang kalau CV Kakak itu nggak pakai summary kan atau profil singkat. Yang dimana beberapa CV yang sudah saya lamar itu pakai summary atau profil singkat. Nah, di beberapa minggu yang lalu, saya juga ikut Zoom kayak gini, review CV. Nah, kakaknya itu bilang kalau summary itu dikhususkan untuk job seeker yang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang tersebut. Nah, sedangkan job seeker yang masih minim pengalaman kayak magang, PKL gitu, dianjurkan langsung experience aja tuh, Kak. Itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, nah ini perbedaan sebenarnya perbedaan mazhab aja sih ya. Em, Kalau misalnya dia pakai summary, kalau misalnya yang mentor kemarin bilang, oh pakai summary karena lu udah 5 tahun pengalaman kerja, lu udah kaya pengalaman kerja, tolong dibikin summary-nya. Menurut gua, silahkan. Kalau nggak mau bikin summary, juga silahkan. Karena ujung-ujungnya, kita harus lihat sendiri apakah itu CV bisa ngebawa ke interview atau enggak. Cuma sesimpel itu. Nah, saya pribadi, saya akan selalu balik ke Harvard gitu ya. Di diskusinya mereka, mereka bilang, untuk summary itu boleh ditambahin dan boleh tidak ditambahin. Boleh ada, boleh nggak ada. Bebas. Nah, mungkin mazhab mentor kemarin itu berbeda gitu ya, nggak apa-apa. Ya, semua orang ada mazhab sendiri-sendiri loh. Kita juga di Islam ada mazhab, ada Hambali, ada ini segala macam kan. Nggak apa-apa gitu. Kalau saya sendiri saya ngikutin Harvard. Dan Harvard itu ngebebasin ada apa enggak. Dan saya akan ngecek lagi apakah CV saya itu bisa dibaca atau enggak sama si softwarenya. Karena software itu perlu mecahin setiap PDF yang diupload jadi ke dokumen yang bisa dibaca sama mereka. Atau format yang bisa dibaca dengan sama mereka lebih mudah. Saya akan ngecek pakai si ChatGPT ini.
Kayak gitu. Jadi mungkin Mbak Nurul untuk di bagian itu boleh pakai summary, boleh enggak, kebebasan masing-masing. Namun pastikan juga si CV-nya tetap bisa dibaca. Kira-kira menjawab enggak? Kalau saya sih enggak ya, saya enggak akan pakai summary. Nunjukin aja pengalaman langsung. Oke, Kak menjawab, Kak. Terima kasih. Hmm, iya. Nah, ini CV-nya Mas Susilo ya. Tuh, dia bisa baca. Mantap, berarti CV-nya bisa dibaca. Cuma, menurut saya, Mas, ini tuh bisa diubah jadi CV ATS aja gitu ya, biar terstandarisasi. Em, tapi ini CV dari barcode si perusahaan tambangnya juga ya. Dia mintanya seperti ini ya. Itu sebenarnya desain sendiri, Mas. Kita Hmm, desain detail mungkin karena sudah banyak sih dipanggil oleh perusahaan pakai CV seperti itu. Cuma saya review di sini dengan Bapak yang mana yang perlu diperbaiki itu lagi. oke, kalau 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 ternyata format ini udah berhasil, ya jangan diapa-apain. Kalau itu udah bekerja, kasarnya ya jangan perbaiki apa yang nggak salah. Iya, Kalau saya tuh betul. bakal nambah di sini aja sih, Mas, di bagian sini. Ini mungkin Oh, itu aja ya. iya bisa ditambah pengalaman ya. Misalnya Mas ekskavator atau pengawas, boleh dong diceritain ini ngawasin berapa tim, berapa orang, atau berapa tempat yang Mas awasin, atau berapa penggalian yang Mas perhatiin, atau berapa mesin ekskavasi yang Mas kelola kayak gitu. Oh, gitu ya. Saya berarti ditambah dari pengalaman gitu ya. Ya. Betul, pengalaman itu dulu. Karena kalau kayak gini tuh saya nggak tahu sebenarnya Mas tuh ngapain di situ. Pengawas mining. Eh, Jadi kalau sistem eh, itu terbaca ya Mas ya, ATS ini, CP. ini CV Mas baca nih sama si ini mesinnya nih. Tetap kalau gitu. Kayak gitu. Cuma perlu ditambah di pengalamannya, Mas. Karena tadi nih, bahkan si mesinnya kan bilang kan, em, oke, Masnya di PT KTC, Sinar Bumi Sejahtera, Helikon gitu ya. Terus ini ngapain? Gitu loh. Oh, siap, siap, siap. Kayak gitu. Jangan jadi nunjukin kasarnya ini ya, Mas. Mas harus ngejual diri Mas. Tunjukin, bro, gue ngurusin 10 ekskavator. Gue ngurusin 10 mining site. Ada 7 orang yang di bawah gue. Ceritain Jadi aja. intinya setiap satu perusahaan itu kita eh, apa ngurusin apa gitu. Ibaratnya kita bawa unit, dan tulis itu kan. Betul, betul. Jujur aja kalau saya jadi Mas ya, mungkin cara penulisan saya itu bakal seperti ini ya. Saya bakal minta dia, saya bakal nulisnya seperti ini. Saya mining supervisor, ya, dengan pengalaman ngelola 10 mining site dan setiap mining site itu ngeluarin duit, site itu bernilai 1 juta dolar gitu ya. Karena kan tambang sama batu bara kan gede banget ya angkanya ya. Oke. Ya kan 1 juta dolar dan eh, di dalamnya itu memimpin mungkin 10 orang gitu ya atau bahkan Oh, mungkin ya nanti jadi kan lebih jelas gitu ya. Si masnya itu udah ngelola berapa mining site, setiap mining site itu nah nih oh ibaratnya target yang sudah yang pernah tercapai gitu kan. Boleh. betul mas, betul mas, karena gini mas, pada saat perusahaan mau hire seseorang dia mau ngambil yang resikonya paling kecil dong. Kalau resikonya gede buat apa? Nah, supaya mencari orang dengan resiko yang kecil, dia harus tahu pencapaiannya apa dulu dong. Misalnya contoh, kita berdua punya bisnis, kita lagi nyari salesman untuk ngebantu ngejual produk kita. Gak mungkin dong kita cari salesman yang gak ada pengalaman atau yang pencapaiannya kecil. Tapi kalau tiba-tiba ada salesman yang datang ke kita dan yang bilang, Bro Susilo, gue udah pernah jualan produk mobil. Gue tuh sebulan dapat 2 M dari penjualan mobil gue. Nah sekarang gue pengen pindah ke perusahaan Mas Susilo nih. Gue ada bukti nih, gue udah berjual nih, udah ngejualin produk 2 M sebulan. Nah,
Mas Susilo pasti pede dong. Oh, jadi si kawan ini berhasil nih jualan mobil. Masa jualan barang kita gagal gitu kan? Oke, siap-siap. Nah, gitu. Jadi dalam tanda kutip Mas harus ngejual diri Mas. Apa aja pencapaiannya, apa aja yang udah dibikin, apa aja karyanya, tunjukin, pamerin gitu loh. Terima kasih, Mas. Yap, Mantap sudah. oke. Ada lagi? Sambil saya masukin CV-nya Mbak Nurul ya. Kak, Ya, Mbak Alia, Kak, silakan. izin bertanya, Kak. Mangga. Iya. Jadi kalau saya sebagai fresh graduate nih lagi proses juga nyari kerjaan, jadi setiap kali mau melampirkan CV, apakah sebaiknya hanya fokus di satu lembar CV aja atau perlu ditambahkan dokumen pendukung nih seperti sertifikat, KTP, ijazah, transkrip nilai dalam satu file sebesar kurang dari 2 MB? Jawaban jujurnya nggak CV aja. Karena tadi saya bilang, HRD cuma ngebaca 5 detik CV dirimu. Di Oh ya, dalam 5 detik itu kan nggak mungkin dia baca sertifikat kamu, SKCK, bukti ini, bukti itu. Enggak, dia nggak akan baca. Dia cuma akan baca poin-poinnya aja. Bahkan kalau Mbak Alia iya baik. di kayak tadi ya, ada mana ya, bentar. Where's the slide? Nah, di sini. Kalau Mbak Alia tuh daftarnya di sini ya, di sini. Mereka tuh bahkan kemungkinan besar nggak baca CV Mbak. Jujur aja deh. Kenapa begitu? Karena kalau Mbak punya akun di LinkedIn, punya akun di Jobstreet, punya akun di Career.com atau Glints, kan Mbak harus memberikan informasi yang lengkap kan dari nama, ya kan, pengalaman kerja, ya kan, pendidikan dan seterusnya kan. Ini jadi profil, profil di LinkedIn, Jobstreet sama Glints gitu ya. Nah, pada saat Mbak daftar kerja di LinkedIn atau di Jobstreet, HRD itu cuma akan ngebaca ini aja sebenarnya, profil kita aja. Dia nggak buka CV gitu loh. Ngapain dia buka CV? Kan profilnya udah terisi dengan baik. Jadi kalau profilnya nggak terisi dengan baik, ya udah sayang. Nah sekarang mungkin bertanya, kenapa dia cuma baca profil? Ya karena tadi saat orang melamar kerja, sistemnya langsung filter. Kan nggak mungkin HRD ngebaca 1.000 profil kan, 1.000 CV kan, nggak mungkin. Pasti dia cuma ngikutin rekomendasi dari si mesinnya aja. Makanya mesinnya udah kasih rekomendasi, mana yang cocok, mana yang enggak. Bahkan itulah kenapa kalau teman-teman lamar di Jobstreet, ya, di Glints dan seterusnya kan ada pertanyaan ekspektasi gaji, ya kan? Nah, si HRD itu bisa langsung filter aja kok. Mungkin dia mau cari gaji yang paling rendah deh, langsung aja difilter sama dia lowest, lowest salary, gaji terendah. Selesai deh, nggak muncul nama kita. Atau mungkin highest salary lah, kalau misalnya dia lagi bagus gitu ya keuangannya. Jadi profilnya dulu rapiin, kalau main di sini ya, kalau main di sini ya, profilnya dulu rapiin, baru CV-nya dan LinkedIn-nya. Karena profilnya yang benar-benar dilihat. Oke. Baik, terima kasih Kakak atas penjelasannya. Oke, sip. Oke, ini kembali ke Mbak Nurul. Mbak Nurul masih ada di sini kan ya? Ini CV-nya Mbak Nurul. Ada, Kak. Oke, sip. Oke, pertama harus bahasa Inggris ya, Mbak. English. Eh, status gap year nggak perlu ditulis. Nanti ditanya-tanya soalnya. Lu kenapa gap year?
Hmm, menurut gue sih nggak usah ditulis juga sih bagian ini ya. Langsung aja sih berpengalaman aja. Sorry. Nih, berpengalaman sini aja nih. Udah cukup. Nah, di sini. Oh, this is very good. Ada angka ya, ada 20, mayop, segala macem. Ini nggak usah, karena nggak ada buktinya. Ini aja. Nah, tadi tinggal diubah ke bahasa Inggris, persingkat, perkuat di ininya udah benar. Udah berarti yang bikin kesusahan ini apa, Mbak? Buat proses, saya pengen tahu. Mbak dapat proses dapat kerja dan proses pencari kerjanya seperti apa? Baik, mungkin itu karena lokasi ya, Kak. Karena kan saya tuh biasanya apply dari Jakarta atau Tangerang sebelah sana. Sedangkan saya di kabupatennya, itu ngaruh nggak sih, Kak, untuk lokasi tersebut? Itu bisa ngaruh. Em, kalau dari saran itu bisa ngaruh karena si HRD bakal ngelihat ini mana nih yang dekat sama kantor kita. Tapi kalau misalnya Mbak relokasi untuk pekerjaan, oke apa enggak? Nggak boleh sih. Boleh kan ya? Kalau misalnya boleh, ya tulis aja ke Jakarta. Hmm. Ya nggak apa-apa dong. Nanti kalau misalnya diminta, boleh nggak kita interview di misalnya di Kuningan gitu ya? Ya Mbak datang aja. Oh, oh iya, iya, paham, paham, paham. Mm-mm. Terus pada saat apa namanya ditanya, kamu dari mana? Bilangnya dari rumah. Dia nggak perlu tahu lah dari Tangerang atau dari mana. Yang dia perlu tahu adalah saya datang nih ke interview kamu. Saya niat kerja. Udah lu nggak perlu tahu deh. Gue tinggal dari mana lu nggak perlu tahu deh. Yang penting buktinya gue datang ke muka lu dan gue siap untuk interview. Dan kalau keterima gue siap di sini gitu. Berarti lokasinya itu ngikutin persyaratan mereka aja ya. Kalau misalkan mereka itu nyantumin lokasi. Iya, ikutin aja. Kan kan niat kan boleh kan? Maksudnya dirimu oke kan relokasi kan? Boleh. Nah ya, oke kalau gitu oke. Nah, pada saat pencarian kerja ini nyarinya di mana? Di LinkedIn atau di mana? Atau di WhatsApp? Aku rata-rata nyarinya di Instagram sih. Oke, di Instagram. Nah, ini untuk ningkatin probabilitas, Mbak. Ada profil di LinkedIn nggak? Belum. Oke. Nah, kalau misalnya dari CV udah bagus, ya, tapi belum dapat kerja, berarti sekarang fokusnya bukan di CV lagi, gitu loh. Karena ini kan tinggal diubah bahasa Inggris, fokus di performa aja. Kita harus naikin yang namanya probabilitas dapat kerja, ya. Ibarat kata teman-teman melempar dadu. Makin sering lempar dadu, makin tinggi kemungkinan angka 6 keluar. Itu logika probabilitas kan? Ya sudah, kalau gitu logikanya, berarti teman-teman harus menyebarkan diri teman-teman ke semuanya gitu loh. Jadi Mbak Nurul, naikin probabilitasnya adalah dengan cara punya akun di LinkedIn, ya. Terus mungkin di Jobstreet bikin juga, kita lulus bikin juga, Deals Job. Dan ini harus lengkap ya, harus lengkap semuanya. Deals Job ada lengkap juga, Jobstreet, tadi udah di atas ya. Glints, di Glints. Kenapa begitu? Karena jadinya teman-teman punya banyak jaringnya. Nggak cuma ngeliatin dari Instagram tok, tapi ada juga loh dari LinkedIn, ada juga dari Jobstreet, ada dari Kita Lulus, ada dari Deals Job, ada dari Glints, kayak gitu. Yang awalnya teman-teman bisa apply ke 10 kantor, karena punya akun di semua ini, akhirnya bisa apply ke mungkin 200, kayak gitu loh.
Berarti kan nanti sekarang tinggal bermain logika aja. Dari 200 yang dilamar, yang manggil kerja berapa? Ya, kasih interview berapa? Mungkin 10 gitu ya. Dari 10 yang kasih offering letter mungkin 2. Udah selesai. Dapat dikerja. Itulah dia. Jadi Mbak Nurul tinggal bikin aja profil di sini ya. Nah, saran saya karena profilnya banyak, fokus dulu di LinkedIn, ya, fokus di LinkedIn. Udah lengkap semuanya sesuai dengan CV-nya, copas aja ke bawah. Oke. Oke, Kak, makasih ya. Hmm. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman semua? Halo Pak, Silakan, Mas. Ya Kak, makasih atas kesempatannya. Nah, saya mau nanya Kak, kalau misalkan kita mau ngeplay di perusahaan itu kan biasanya ada yang minta resume. Nah, itu resume itu termasuk CV dengan yang lain atau CV-nya aja ya Kak? Oke. Em, ini saya beritahu teman-teman ya. CV, resume itu sama. CV dan resume itu sama. Ya, CV ini untuk, kalau nggak salah saya itu untuk Eropa. Sebutannya di Eropa. Resume sebutannya dari Amerika. Singkat saya ya, mungkin terbalik ya. Itu sama aja kayak kalau teman-teman pulang ke kampung halaman saya, Batam, kita sebutnya martabak manis. Tapi kalau teman-teman pergi ke Bandung, sebutannya terang bulan. Sama aja sebenarnya. Nangkap Mas Fadli. Nangkep Kak. Nangkap ya. Jadi ya sebenarnya sama aja. Cuma beda penyebutan aja. Berarti kalau misalkan di perusahaan ini mintanya resume, berarti kita tetap ngirim CV aja berarti ya Kak? Betul. CV ATS. Oke Kak. Sip. Mau nanya lagi Kak, Mangga. nah, terus kalau portofolio itu isinya apa juga sama dengan CV atau diperluas lagi Kak? Portofolio itu harus yang benar-benar lebih luas. Saya ngambil contoh aja dari punya saya ya. Ini lebih luas. Eh, Ini kerjaan saya, pencapaiannya apa aja. Terus ini pencapaian saya waktu kerja di kantor. Ini pola pikir saya. Ini kegiatan saya yang lain daripada kantor. Dan singkatan. Nah, sesimpel itu. Kalau teman-teman misalnya graphic designer gitu ya, ya udah tinggal tunjukin aja. Misalnya teman-teman punya desain website atau punya desain aplikasi, tunjukin. Portofolio itu melebarkan CV, melebarkan resume, benar-benar lebih detail. Apa yang udah dicapai, angkanya apa, buktinya apa. Karena kan resume itu cuma boleh satu halaman, CV cuma boleh satu halaman, ya gitu loh. Dan portofolio itu nggak cuma hal yang keren-keren aja, kayak misalnya bikin software apa segala macam. Enggak. Teman-teman bikin konten di Instagram yang nonton sampai 10.000 orang. Itu portofolio. Teman-teman bikin tulisan di LinkedIn atau bikin tulisan di uh, Instagram gitu ya pakai carousel post gambar.
yang nonton sampai 5.000 orang, yang like sampai 200 orang. Itu pencapaian gitu. Itu taruh itu di CV, di portofolio. Taruh itu di portofolio, taruh gambarnya, taruh linknya, kayak gitu. Menjawab Oke Mas Kak, Budi. makasih ya Kak. Sip. Mhm. Oh ya, ini ChatGPT ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tahu lah ya, ChatGPT itu AI untuk bisa ngobrol gitu ya. Eh, Pakai aja yang gratis juga nggak masalah gitu. Ini untuk review-review CV, karena tinggal diupload aja. Gila men. AI benar-benar, crazy. Nah ini yang pertama ya, Mbak Nurul, Mbak, siapa? Sorry, Mbak Angelin. Itu. Iya, iya Kak, hadir. Ya, ini tuh nggak boleh 2 halaman, balik ke 1 halaman aja. Terus ini masih banyak tempat kosong loh. Ini harus dimaksimalin juga nih, ya. 1 halaman aja, usahain gitu ya. Iya Kak. Ini nggak perlu, SMA mana nggak perlu, SMP nggak perlu, ini aja. Itu aja. Nah, ini kegiatan-kegiatan, coba dong tunjukin dong angkanya. Misalnya menyusun anggaran. Anggarannya berapa, Mbak? 100 juta gitu misalnya. Menyusun anggaran 100 juta. Nah, itu yang taruh. Kayak gitu. Membantu mengawasi pemasukan dan pengeluaran dana. Jangan bilang gitu. Itu mah tanggung jawab. Nggak pencapaian gitu loh. Bilangnya manage the organization cash flow, and make sure it's break even, atau misalnya make sure that it stays liquid. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang kuat. Sekali lagi kalau misalnya susah untuk mengeluarkan bahasa-bahasa itu ya pakai ChatGPT aja, nanti dia keluarin sendiri angkanya. Um, ini link ya, linknya harusnya nggak boleh warna hitam putih aja, ya hitam putih aja gitu loh. Eh, Nah ini harusnya hanging ya, bukan satu jajar gitu ya. Sertifikat mahir. Sebenarnya kalau Microsoft Office ini udah nggak, ini udah bukan kekuatan sih Mbak sekarang, karena semua orang udah bisa pakai Microsoft Office. Terus ini ya, aktif, baik, kemampuan komunikasi baik, aktif, dan mampu bekerja. Ini kan buktinya minim ya. Menurut saya sih nggak usah. Ganti aja dengan bilang I am certified apa gitu. I am certified apa. Kan ada sertifikasi di bagian bawah. Langsung aja tulis kayak gitu. Kalau mau pakai summary. Kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Berarti Kak yang sertifikat kayak yang privat apa begitu dijelasin aja ya secara profil singkatnya ya. Iya, di atas aja, di summary aja. Kalau mau pakai summary. Kalau nggak ya udah nggak usah, di bawahnya aja. Oh iya. Gitu. Baik-baik. Dan ini poin-poin berikutnya ya. Untuk pekerjaannya itu masih yang standar banget ini. Ini harus dijelasin baik-baik. Udah capai apa aja sih? Angkanya berapa? Angka-angka. Give the dollar amount. Atau angka apapun lah. 1, 2, atau gimana gitu. Itu lebih bagus. Karena kalau misalnya kayak gini orang ngebaca, ya apa ya? Kayak es krim vanilla gitu loh. Normal banget. Apa ya? Blend. Apa sih blend bahasa Indonesia? Hambar lah.
hambar gitu, no taste. Jadi harus harus benar-benar nunjukin apa yang udah Mbak Angelin capai, angkanya berapa, terus minta aja sama ChatGPT. Oke, kita coba deh, kita coba yang satu aja. Ya, Yang boleh Kak. Oh, ini juga salah, Mbak. Harusnya yang 2022 sama 2000 ini di atas. Kayak gitu. Kenapa di atas? Karena yang terbaru yang di atas. Bukan yang terlama yang di atas. Ya, selalu yang terbaru yang di atas. Oh ya, oke oke Kak. Oke. Ah, gila cuy, gue males banget ngetik ulang. Minta ChatGPT ya bentar ya. Fotoin, taruh fotonya. Please make this into McKinsey style. Sambil nunggu dia keluarin hasilnya, bisa nggak Mbak ceritain pengalaman kerjanya apa? Satu aja yang mau kita coba ubah. Oh iya Kak, untuk pengalaman kerja saya ini sudah melamar ke banyak kerja tapi belum diterima Kak. Mm-mm. Jadi saya masih mencari kerja sambil sambil saya mencari masukin CV saya juga ikut kelas kayak freelance kayak gitu untuk menambah ilmu-ilmu yang mungkin dapat berguna kayak gitu. Lagi sementara mengikuti kelas-kelas seperti virtual assistant dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, eh, oke, saya mau spesifik yang di bagian ini deh. Waktu dirimu jadi konten nama communication member di gereja Katolik ini, ya, Ya, boleh dijelasin nggak? Kan ngelola sosial media platform kan, ya, itu berapa banyak konten yang dirilis? ya. Eh, untuk YouTube sendiri itu lebih terhubung ke arah podcast dan juga pengenalan tentang gereja lah kayak gitu. Kalau Instagram sendiri dia lebih memperkenalkan keseharian foto-foto, video-video yang bersangkut pautan dengan YouTube juga, Kak. Ya, angkanya berapa? Untuk angka sendiri sudah lupa untuk mencantumkannya dan saya juga sudah lupa berapa view-nya kayak gitu, Kak. Oke, kita main asumsi aja kalau gitu. Nggak apa-apa. Main asumsi aja. Salah YT 8 video ya. Iya, Ya, IG itu ada 10 video. Total iya, views itu mungkin katakan 50.000 gitu. Oke. iya. Nah, untuk podcast ini, eh, lu nyiapin apa aja? Boleh masih ingat ya? Nyiapin apa aja? Eh, seperti teks-teks yang akan digunakan nanti di podcast, terus eh, inti-inti permasalahan yang ingin ditanya kepada moderator, eh, break-breaknya yang akan Apa, sorry? diunggah atau apa kayak gitu. Break. Kayak istirahat sejenaknya, Oh, terus break ya. Break. ya istirahat sejenaknya, terus untuk masuk ke berikutnya apa kayak gitu. Terus wawancara terakhirnya untuk kayak gini kayak gitu. Oke. Pembuatan editorial organized event. Oke, kita coba ya. Kita coba ubah kalimat Mbak biar jadi lebih menarik gitu ya. Tuh. Wah, ini kalau GPT error sehari itu saya langsung bingung nih. Aduh, hidup saya langsung bingung sekali. Ntar kita lihat.
Keren. Oke, kita langsung lihat aja perbandingannya. Oke. Mhm. Ih, nggak bisa gue copy paste. Bentar, minta aja copy paste dulu. Nggak apa-apa, Kak. Ini reladisin bahasa. Oh, Kak, saya juga kemarin belajar tentang ini juga di bagian freelance saya yang virtual assistant begini. Saya juga kadang-kadang ada bingung sendiri kayak gitu. Nah, dia mau. Pertama-tama detailnya. Ya udah, gue ketik dulu deh. Nah, teman-teman bisa bandingin langsung kan? Mana yang menurut teman-teman menarik? Kiri, tengah, kanan. Yang kanan, yang Yang sesudah yang versi keduanya itu, Kak. Nah, itu dia. Jadi Mbak Angelin, pada saat kita bikin CV itu, kita tuh nggak boleh cuma nunjukin tanggung jawab. Tadi saya udah ceritain di awal ya, nggak boleh cuma nunjukin Ya. tanggung jawab. Oh, saya ngelola Instagram gitu, saya ngelola YouTube. Enggak, Hmm. lu nggak cuman kasarnya ini ya, bro, lu nggak cuma ngerjain Instagram sama YouTube, bro. Iya, Pencapaian dari Instagram sama YouTube itu pencapaian lo, jangan diacukan gitu loh, jangan dicuekin pencapaian itu. Nah, taruhlah angkanya. Coba integrasiin angkanya. Nah, kalau diintegrasiin kan jadi indah kan. Oke, kalau dia 8 YouTube video, 10 Instagram video, totalnya dapat 50.000 views, ya kan? Ngurusin konten podcast end to end, komunitasnya kuat gitu ya. Ini kan indah sekali gitu. Untuk dibaca ketimbang yang ini sama yang ini, ya kan? benar, Kak, benar. Hmm, kayak gitu loh. Oh Jadi iya, iya. memang kalau kita nulis CV itu, kita harus ngejual teman-teman. Dan siapa yang kita jual? Diri kita sendiri gitu. Jangan orang lain. Dan kalau kita ngejual diri kita ya tunjukkanlah yang terbaik. Ini lihat CV saya. Nah, gemuk sekali kan. Maksudnya ya saya coba aja tuangin. Nggak, yang sisi ini tuh sempit sekali kan. Tuh. Dipaksain semua satu halaman. Kayak gitu loh. Terus perhatiin deh. Cara saya nulisnya. 30%, 5, ya. 98%, 30, 15, 15 gitu. Udah simpelnya ini pengalaman saya, ini kerjaan saya. Ini PT yang saya kantor di sini, ini peran, kantor, lokasi, ya gitu loh. Bahkan saya nggak taruh lokasi saya di mana, kan? Saya cuma taruh ini aja. Karena kalau saya kerja ya, kalau misalnya perlu relokasi, ya saya relokasi aja gitu. Belum ada tanggung jawab untuk di satu tempat kok, kayak gitu. Oh ya, Kak, saya mengerti. Dan satu lagi pertanyaan boleh ya, Kak? Boleh, boleh. Jadi kan ada teman saya, dia rekomendasikan bisa menaruh kayak media sosial kayak gitu ya. Seperti Instagram kayak gitu. Setelah LinkedIn kayak gitu. Apakah itu berguna juga dilihat atau enggak? Kalau dirimu graphic designer, ya taruh aja. Tapi kalau Enggak nggak usah ya, Kak? usah. Enggak perlu ya? Nggak perlu. Oh ya, oke, baik, baik, baik. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup webinarnya. Oh ya, Kak, makasih ya, makasih banyak ya saran dan pemasukannya, Kak. Aman.
Nggak ada pertanyaan terakhir dari teman-teman semua? Malam, Mas. Eh, saya boleh nanya nggak untuk Boleh, mungkin boleh. balik lagi dari awal, karena saya masih sekolah. Saya mau tanya, kalau untuk yang baru fresh graduate lulusan dari sekolah SMK, yang disiapin dan yang perlu diisi itu di mana aja ya Pak ya? Selain di CV sama di LinkedIn, dan apa aja yang harus diisi dan lengkapi di CV sama LinkedIn tersebut, Pak? Bentar, pertanyaannya ada dua kan. Jadi yang pertama harus di mana aja selain di LinkedIn kan? eh Maksud saya ini, detailnya itu yang dimasukin itu seperti data apa aja, Em, pengalamannya apa aja, karena baru lulusan tuh gimana itu, harus lengkapin aja tentang pengalaman di PKL-nya aja, apa Oke, baik. bingung juga. Untuk penulisan CV, tadi saya bilang di tengah-tengah ya, mazhab saya itu adalah Harvard. Ya, Hmm. mazhab saya adalah Harvard. Dan Harvard udah keluarin ini ya, example of a perfect resume. Jadi ini CV atau resume yang sempurna di mata saya. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Ya seperti ini. Kayak gini. Ada nama, ada email, ada nomor HP, ada LinkedIn. Nggak nunjukin lokasi kan? Lihat deh, CV saya nggak ada lokasi tempat tinggal. Karena Harvard bilang begitu. Ya, ini mazhab saya gitu. Ini yang aliran yang saya ikutin gitu. Kayak di Islam kan ada Hambali, ada teman-temannya. Mau ikut yang mana silakan. Ini yang saya ikutin. Terus saya nulisnya apa? Education. Kalau teman-teman lihat di resume saya, ada educationnya kan. Dan itu yang paling pertama ditulis. Ya, habis education, em, jurusannya apa? Kampusnya apa? Ya, atau misalnya sekolahnya apa? Selesai. Udah yang paling baru aja. Habis itu professional experience. Ya udah, ini kerjanya. Lihat deh. Teman-teman lihat deh kata Harvard bilang kayak gimana. Tuh, led 20 design projects. Ada angkanya dong. Jangan nggak ada angkanya. Company growth 163%. Ada angkanya. Jadi ngikutin aja gitu loh. Ini nama perusahaannya. Ini posisinya. Ini tahunnya. Ini nama perusahaannya. Ini nama posisinya. Nama tahunnya. Ini pencapaiannya apa aja. Pencapaiannya apa aja. Pola pikirnya itu bukan menaruh tanggung jawab. Bukan, kamu nggak taruh tanggung jawab di sini, tapi taruh pencapaian. Ya, pencapaiannya apa aja taruh di sini, taruh. Nih, oke. Kalau udah selesai, turun bawah lagi. Itu volunteer. Kalau misalnya ada teman-teman ada nge-volunteer atau ada organisasi yang lain, ya udah taruh kayak gitu. Kayak gini. Nah, Oke, Pak. Berarti selain kita melampirkan tujuan atau job yang ingin dilamar, berarti kita harus nampilin pencapaian di sekolah, terus soft skill yang kita punya, kayak gitu ya Pak ya? pencapaian aja, jangan soft skill. Soft skill tuh nggak bisa dibuktiin, kan soft. Oh iya. Lu bilang lu jago berkomunikasi. Terus gue baca gitu di CV lu. Jago berkomunikasi. Buktinya apa, Bos? Iya. Jadi harus ada angkanya untuk bisa di. Betul. Oke. Karena menaruh CV itu kayak kita menaruh ke hukum gitu loh. Misalnya Mas Isan bilang ke polisi, Mas Edo, Mas Ahwi itu berutang 100 juta sama gue. Polisi bakal nanya kan, buktinya apa Mas? Ada Iya. bukti nggak? Apa justifikasinya apa? Rasionalnya apa? Iya. Nah, kalau misalnya Mas Isan cuma bilang, nggak ada bukti waktu itu ini aja, cuma transfer aja gitu loh. Ya matilah sudah gitu. Transfer apa coba? Ada dokumennya nggak? Resmi dari bank atau kayak gimana? Sama, kalau kita ngomong ke HRD juga kayak gitu. Kalau kita apply ke kantor juga kayak gitu. Dirimu bilang, gue social media spesialis. Mantap. Gue bisa bikin
akun TikToknya numbuh 10 kali lipat. Luar biasa. Ya udah Mas, buktinya apa? Iya. Buktinya apa? Kayak gitu. Kalau kalau teman-teman mungkin masih ingat kalau yang Muslim gitu ya, ada pengajian gitu ya. Kadang kan dibilang kan ayat Al-Qur'an itu turun karena asbabun nuzul, ada penyebab, ada sebab akibat, ada bukti gitu ya. Nah, sama di CV juga buktinya apa? Itu harus tunjukin buktinya dulu deh. Karena kalau kita ngomongin bisnis ya teman-teman ya, bisnis itu tuh jahat. Bisnis itu cuma ngebahas uang masuk, uang keluar. Sesimpel itu doang kok. Ya, bisnis itu cuma sesimpel itu aja. Uang masuk 100, uang keluar 50, untung 50 juta. Uang masuk 100, keluar 120, rugi 20 juta. Nah, saat ada rugi 20 juta, itu harus diserap dong. Nggak mungkin rugi itu tidak diserap. Cara penyerapannya gimana? Ya pasti pengusaha bakal pecat karyawan. Paling gampang, pecat aja mereka semua. Selesai. Nah, karena kita masuk ke dunia kerja yang hitam dan putih, ya, yang kejam gitu ya, dan semua itu cuma angka, teman-teman juga harus bermain bukti yang jelas angkanya apa. Karena nanti kalau enggak, udah masuk kantor itu kena politik kanan kiri tuh, dari atas, bawah, kiri, kanan. Jadi ya, em, dari pertama masuk kerja, dengan membuat resume, itu harus ada buktinya dulu, angkanya dulu apa, justifikasinya apa. Nah, kalau udah lengkap, baru masuk ke LinkedIn, baru ke Jobstreet, ke Glints, ke segala macam lah, untuk menyebar jala gitu ya. Nah, habis itu tinggal dievaluasi. Kalau misalnya laku CV-nya, itu banyak yang panggil. Kalau dikit yang panggil, berarti CV-mu nggak laku, selesai. Tulis ulang. Itu tadi kenapa saya bilang di awal lagi. CV itu harus ditulis ulang. Dan selambat-lambatnya penulisan ulang, mungkin 1 kuartal gitu. Jadi per 3 bulan tulis lagi. Per 3 bulan tulis lagi. Dan itu momen untuk refleksi juga. Misalnya teman-teman, dari bulan Januari sampai bulan Maret, mau nulis CV lagi, terus CV-nya nggak ada perubahan, berarti kan teman-teman selama 3 bulan rugi waktu dong, udah ngapain aja gitu loh. Nggak boleh dong kayak gitu. Nah bayangin deh kalau misalnya perusahaan mau hire teman-teman tapi nggak ada pencapaian, nggak ada kayak gini, nggak ada justifikasi, nggak ada data, ya ya sayang juga dong. Perusahaan itu kan beneran ngeliatin kamu ada duit, kamu bisa ngebawa duit, kamu disayang. Kamu nggak bisa ngelakuin itu ya kamu susah buat disayang kayak gitu. Makanya kalau teman-teman mau disayang sama perusahaan, ketahuilah bahwa pekerjaan yang paling disayang di kantor itu salesman, bukan yang lain. Salesman itu yang paling sayang, karena dia buat duit. Tapi di Indonesia, menjadi seorang salesman itu paling dibenci kan. Itu aja lucunya. Anyway, oke, ini saya bakal kirimin yang ini linknya ya, teman-teman tinggal pelajarin aja. Oh ada pertanyaan, Mas, Mbak Aida, boleh dong bersuara aja. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sip. Oke, Mbak Aida di sini nggak? Kalau ada boleh bersuara aja dong. Oke, oke. Kalau cover letter dan surat lamaran kerja itu sama apa beda? Em, Sebenarnya cover letter itu jarang ya dipakai untuk standar kecuali kalau Mbak Aida lamar di konsultan gitu ya, kayak di BCG, Deloitte, McKinsey, KPMG gitu ya. Mereka tuh minta cover letter. Dulu waktu ngelamar ke situ parah kali. Tapi ya kalau misalnya ke kantor-kantor yang lain tuh biasa nggak ada perlu cover letter. Dan cover letter itu berbeda dengan lamaran kerja. Itu beneran langsung to the point aja Mbak. Kamu itu siapa? Kenapa kita cocok? Kamu itu siapa?
Kenapa kita cocok? Eh, Coba ya, masih ada nggak ya? IELTS. Nih, kalau saya nulis cover letter tuh kayak gini, to the point aja. Ya, karena saya orangnya to the point, jadi nggak terlalu eh, mikir. Oke, gue waktu itu apply di Studenesia untuk posisi IELTS tutor. Langsung aja gue jawab kan, why I am fit for the role. IELTS gue 8 bro, punya pengalaman teaching, ya. Gue pernah sekolah di Wall Street English, kayak gitu. Ini cover letter yang gue pakai. Nah, kenapa gue pakai kayak gini? Ya karena gue tahu HRD itu susah untuk ngebaca cover letter. Dia ada ribuan pelamar kan. Kalau misalnya kita bikin sesuatu yang sama, cover letter kita sama, email kita sama dengan yang lain. Dear HR, I am interested for your position, bla bla bla. Here is my resume. Apa itu? Nggak bakal dibaca. Kalau dibaca pun terlalu hambar. Ingat teman-teman, kalau teman-teman jadi guru, yang paling diingat siapa? Murid yang paling nakal atau murid yang pencapaiannya paling bagus? Ya udah, jadilah murid yang pencapaiannya paling bagus. Caranya gimana? Bikin narasi sendiri, bikin framing sendiri, dan belajarlah bikin narasi. Siapa yang paling jago bikin narasi di Indonesia? Ya, tiga capres kita dulu kan, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Mereka jago bikin narasi kan. Nah, belajarlah dari mereka, bikin narasinya gimana sih? Dengan menjual diri sendiri gitu. Dan udah nanti udah pelan-pelan bisa, taruhlah di dalam cover letter, di dalam resume. Tapi poinnya tadi ya, cover letter itu bukan resume. Cover letter itu argumentasi singkat. Kenapa dirimu layak untuk posisi tersebut, titik. Dan saya cuma kasih 3 bullet point. Selesai. Udah gitu aja. Oke, kalau kalau ada pertanyaan lagi, saya mau yang bersuara. Nggak mau yang cuma di chat. Kalau nggak ada yang bersuara, kita tutup ya sesinya. Boleh teman-teman buka kameranya, kita foto, nanti saya taruh di grup WhatsApp. Teman-teman boleh promosin di LinkedIn, ya. Karena itu juga untuk personal branding teman-teman ya. Nunjukin buat teman-teman tuh aktif di LinkedIn, ada kegiatan, ya ada pencapaian apa lah gitu. Oke? Boleh teman-teman dibuka kameranya, kita foto dulu sekali. Oh, di sini. Saya izin screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, selesai. Nanti saya taruh fotonya di grup WhatsApp, rekamannya juga di grup WhatsApp. Teman-teman boleh post di LinkedIn. Nanti saya kasih LinkedIn saya juga buat teman-teman tag. Kalau mau connect juga boleh ya. Eh, Tolong pakai momen ini untuk mempromosikan diri teman-teman di LinkedIn. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Mungkin di minggu depan. Kasih.